Create for both rider, unik dan juga bakal dinotis kalau misalnya pakai helm ini di jalanan. Tapi gimana soal fitment dan juga fitur dari helm KYT Ballistic ini? Sekarang bakal gue bahas di Acuan Hobi. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas helm paling berani desainnya, yang mungkin pertama kali baru gue bahas di Acuan Hobi punya helm seperti ini dengan desain yang paling berani. Dan seperti biasa, gue bakal bahas mulai dari si desainnya, interiornya, fitment, juga fitur-fitur yang ada di helm KYT Ballistic ini. Kita langsung mulai dari desainnya dulu. Dari segi desain, mungkin helm ini bakal jadi helm yang ikonik untuk si desainnya. Dan di audiensnya Acuan Hobi di Instagram banyak juga yang bilang kalau helm ini tuh mirip dengan helm Stormtrooper. Dan emang fun fact-nya helm ini terinspirasi dari film science fiction. Jadi emang desainnya futuristik, unik, berbeda dari yang lain untuk helm KYT Ballistic ini. Dan seperti yang gue bilang di awal, kalau misalnya pakai helm ini tuh pasti kemungkinan besar bakal dilirik di jalan, bakal dinotis di jalan kalau misalnya pakai helm ini karena emang terlihat futuristik dan uniknya itu. Untuk ventilasinya, dia itu punya dual top air fan di sini, tapi posisinya agak ke belakang di bagian depan, agak ke tengah gitu ya untuk top air fan di sini. Ini ada dual top air fan dengan mekanismenya di sliding dan lubangnya ada 3 buah di setiap sisi. Dan untuk di belakangnya ada dual exhaust port di sini untuk melepas hawa panas, yang lubangnya tuh di samping ya. Dan tetap ada 3 lubang juga dengan ram kawat di sini gitu kelihatannya gitu. Dan di dalamnya pun ada channel EPS atau kanal buat aliran udara di dalam si helmnya. Lalu di bagian visor, helm ini hanya punya satu sign visor aja. Jadi mekanismenya di bagian bawah sini dengan mekanisme kabel jadinya smooth. Nah, ini sun visornya yang terlihat lebih lebar, jadi wide vision di sini, tapi ya terbatas untuk si tingginya karena ini merupakan sun visor. Dan ini tuh kalau misalnya posisi tertutup seperti ini tuh pas banget dudukannya ke area mouthguard yang ada karetnya. Jadi waktu kita tutup si visornya, di bagian sini udah karet kan, di bagian si chin guardnya di sini. Untuk kita tutup si visornya, ini langsung nempel ke si karet di bagian mouthguard. Jadi untuk detailnya oke untuk helm KYT Ballistic ini. Dan untuk di bagian chin guardnya di sini, ini tuh bisa dilepas atau detachable. Jadi bisa jadi helm modular. Untuk mekanisme lepasnya di bagian kiri kanan di sini ada kayak button gitu, tinggal dipencet aja dan ditarik. Nah, untuk melepasnya sebelah kiri, sebelah kanan pun sama. Nah, sekarang helm ini jadi helm open face sekarang seperti ini. Dan untuk si chin guardnya di sini, ini ada ventilasinya, ada 2 lubang di bagian sisi gitu ya, totalnya ada 4. Ini rubber detailnya, dan untuk ventilasinya mekanismenya bukan di slide atau digimanain, cuman ini ada padding lagi di dalamnya, harus dilepas. Ada 2 buah lubang, ada 2 buah padding buat tutupin si ventilasinya gitu. Untuk detailnya oke untuk chin guardnya karena dilapis padding lagi di sini ya. Ini untuk detail si chin guardnya gitu, kita lepas saja si ventilasinya. Oke loh, ini detailnya oke. Dan untuk sertifikasinya ini tuh sudah ECE 22.06 yang punya 2 shell size untuk si shellnya. Dan ini emang compact banget untuk si untuk si ukuran shell dari KYT Ballistic ini compact banget untuk si ukurannya gitu ya, ukuran terluarnya. Dan untuk materialnya ini tuh menggunakan EDT Advanced Thermoplastic. Itu ciri khasnya KYT untuk materialnya emang digunakan di berbagai lini line up-nya KYT untuk yang berbahan thermoplastik, EDT Advanced Thermoplastic gitu. Dan sekarang kita masuk ke si interiornya. Untuk yang pertama, untuk interiornya itu di bagian sistem penguncian, di sini menggunakan Micromatic Retention System yang berbahan steel di sini. Jadi ini gue udah pakai TTRZ udah cukup lama, hampir setiap hari, dan menggunakan sistem penguncian yang steel seperti ini kayak lebih solid banget, smooth juga, dan lebih kuat gitu kelasannya gitu. Jadi kayak lebih premium untuk menggunakan Micromatic yang berbahan steel seperti ini. Dan ada lapisan padding juga di bagian chin strapnya di sini untuk yang ke dagu kitanya biar nggak kegesek ke si bahan cordura strapnya di sini. Jadi cukup oke untuk detailnya. Lalu untuk interiornya yang unik,
crown pad dan cheek padnya tuh ini menyatu untuk bagian paddingnya tuh. Jadi crown pad dan cheek pad menyatu dan jadinya dibikin lebih versatile. Jadi kayaknya tim R&D-nya Kayete ngebuat helmnya itu pengen kelihatan lebih lebih versatile gitu ya. Dan juga pengen dibikin lebih nyaman dengan fitment yang langsung ngepas gitu, karena emang shellnya ini compact banget gitu. Dan untuk neck rollnya di sini ini nyatu ke bagian chin strap di sini, dan di luarnya ada material carbon lux di sini gitu. Oke, dan untuk finishingnya warna hitam, dan ciri khasnya tetap ada garnish pemanis warna merah untuk KYP. Nah, sekarang gue bakal lepas si padding-paddingnya. Yang pertama dari bagian liner utamanya dulu, cheek pad dan crown padnya yang menyatu. Oke, jadi mekanismenya ini hanya menggunakan velcro aja sih untuk bagian di area bawahnya depannya. Untuk bagian atasnya ini ada kunciannya. Oke, ini si padding crown pad dan cheek padnya yang menyatu ini sudah terlepas. Jadi kayak helm, jadi kayak topi Jepang ya di sini, topi-topi tentara Jepang. Dan untuk bagian si neck rollnya seharusnya bisa dilepas, cuman agak susah biasanya untuk yang model seperti ini karena menyatu dengan slot untuk chin strap. Bisa sih, harusnya bisa. Nah, di baut ternyata, jadi ada bautnya. Jadi nggak akan gue lepas. Untuk bagian si chin strapnya di sini, kita lihat ke interiornya di sini. Fitur yang pertama, ini sudah intercom ready, ada slot untuk speaker intercom di sini. Yang ada covernya juga pakai EPS, dan sudah ada velcro-nya juga, bukan velcro tapi ada velcro halus di sini buat nempel ke velcro si speakernya. Kita coba. Ini ada speaker intercom yang udah gue potong. Kita coba fitmentnya, dan ini pas untuk diameter yang cukup besar sih. Ini untuk diameter si speakernya ini pas banget, nggak ada masalah untuk penempatan speaker intercom. Dan misalnya kalau melihat dari IPS-nya, ini IPS-nya juga tetap kelihatan compact. Ini helmnya size S, jadi shell-nya ini shell yang kecil. Untuk shell medium kalau nggak salah. Ini yang gue maksud IPS atau channel system. Jadi ini kanal untuk streamline dari area dari intake aliran udara masuk sampai ke belakang. Ada kanalnya di sini. Cuman emang nggak terlalu dalam untuk kanalnya. Dan untuk lubang ventilasinya ada 2 buah di bagian depan dan ada 2 buah di bagian belakang gitu. Itu untuk sistem ventilasinya di sini gitu. Ya, ini IPS-nya menggunakan yang berwarna hitam. Kalau nggak salah yang warna hitam itu punya kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang warna putih gitu. Oke, tapi bukan yang di repaint, tapi emang bahannya berwarna hitam seperti itu gitu. Oke, jadi untuk IPS-nya. Dan ini untuk si linernya, ya tadi gue bilang ini menggunakan velcro semuanya. Velcro sampai bagian belakang pun menggunakan velcro. Cuman bagian area atasnya ini tertutup banget nih. Jadi emang ventilasi nggak terlalu kerasa gara-gara kehalangan sama si padding yang tebal-tebal di sini. Mungkin kalian perlu ngelipat aja sih area samping sebelah sininya. Ini mungkin bisa sedikit membantu buat nambahin aliran udara biar kerasa di kepala kalian itu. Tinggal dilipat seperti ini. Oke ya. Dan ini ada lubang-lubang juga untuk biar suaranya nggak terlalu mendem gitu ya. Ya kalau mau tinggal ditambahin aja lubangnya. Oke, jadi itu untuk bagian interiornya. Sekarang kita bakal masuk ke bagian fitment. Oke, udah terpasang kembali untuk si padding-paddingnya. Sekarang gue bakal coba sialannya. Dan untuk informasi, ini helmnya size S atau small, dan ikat kepala gue itu 55 sampai 56 cm. Jadi harusnya cocok untuk sizing. Sekarang kita bakal coba dengan tampilan full face dulu dengan chin guardnya ini terpasang. Oke, bismillah. Sudah terpasang, dan yang pertama kerasa itu bobot helmnya emang ringan banget. Ini tuh cuman 1200 gram. Wah, ini ringan banget untuk helmnya. Compact size untuk shellnya, dan bobotnya ringan. Good point untuk itu, untuk hal tersebut. Dan untuk fitmentnya sendiri, ini tuh harus beneran true size atau harus beneran fit. Size-nya udah fit banget di kepala kalian. Karena emang yang menguncinya untuk helm itu di bagian crown pad kiri kanannya, ini yang ngunci si helmnya gitu. Karena untuk bagian cheek pad ini sama sekali nggak menyentuh pipi gue gitu ya. Ntar bisa kelihatan kalau misalnya modenya si open face.
Dan untuk full face-nya mengunci itu bagian atas. Untuk lower neck di sini yang bagian belakang, back lower neck di sini, ini emang lebih tinggi untuk si desainnya atau si shellnya lebih tinggi. Jadi enggak mempengaruhi atau nggak menahan si bagian leher kepala belakang gitu ya. Ini mirip kayak Decity untuk bagian belakangnya di sini. Dan yang kunci bagian itu. Untuk Decity sedikit di cover sama bagian chin strap, sedangkan ini cheek padnya emang nggak menyentuh pipi gue sama sekali. Dan itu size-nya harus sesuai banget karena yang kuncinya bagian atas itu. Kalau misalnya kalian pakainya kekecilan itu nggak, pasti sedikit ngatung gitu ya kelihatannya. Sedangkan untuk kalau misalnya pakai kegedean itu nggak akan kunci, jadi kayak mau lepas helmnya kalau misalnya pakai sizingnya tidak tepat atau kegedean. Jadi harus coba dulu nih, penting itu. Dan ini intermediate oval. Untuk head shape-nya ini untuk kepala gue nggak ada masalah gitu ya. Dan untuk chin guard-nya karena emang tinggi nih gitu ya, ini kelihatan nih, tapi nggak ngehalangin pandangan sih sebenarnya, cuman ada kelihatan bayangannya untuk bagian tengahnya di sini gitu. Pada saat visor menutup, nah ini lebih apa ya, untuk intensitas kegelapan ini cukup banget gitu, sekitar 40% gitu, nggak terlalu gelap nggak terlalu terang juga untuk intensitas kegelapan si sun visor-nya. Nah kayak gini udah science fiction banget nih udah kayak gini. Untuk visor pakai mode guard-nya di sini science fiction. Untuk desainnya sendiri ini yang pakai yang dragon, ini dragon red untuk desain livery-nya. Oke. Dan untuk telinga gue ini nempel tapi nggak ketekan, nggak sakit, itu cuma nempel doang untuk telinga gue ya gitu. Sekarang coba kita buka si chin guard-nya di sini. Oke, nah ini kayak pembalap atau kru pembalap F1 kalau kayak gini tanpa si mode guard-nya, kayak kru pit gitu loh. Dan ini posisinya lebih ke belakang untuk si chin strap-nya, jadi kuncinya beneran di bawah banget sebelah sini. Nah kalau kayak gini bisa kelihatan kalau misalnya bagian pipi emang terbuka karena emang ini open face gitu ya, dan sedikit mengangkat untuk bagian bawahnya gitu. Dikuncinya sama untuk bagian rahang bawah, ini dikuncinya sama padding chin strap di sini, bukan sama cheek pad untuk rahang bagian bawah. Tetap nyaman sih, makanya ini dibuatnya lebih ke belakang untuk bagian si chin strapnya, bukan di depan sebelah sini gitu, tapi mundur ke belakang buat ngunci rahang kita. Oke. Itu untuk fitment ya, overall sih good point, ini helm ringan banget. Dan yang perlu di highlight, kalian perlu pakai sizingnya yang pas banget gitu, nggak boleh kegedean, nggak boleh kekecilan. Dan emang unik banget sih waktu dipakai kayak gini. Untuk desainnya berubah total waktu kita pakai si mode guard-nya atau si chin guard-nya. Dan waktu terbuka seperti ini ngerubah karakter si helmnya banget gitu ya. Kalau misalnya pengen kelihatan agresif, kelihatan unik, benar harus dipasang si mode guard-nya di sini gitu. Tapi kalau misalnya pakainya untuk commuting yang simple, mungkin bisa pakai mode seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya boncengan, istri gue kayak pakai yang mode seperti ini. Cuma kalau misalnya gue pengen kelihatan lebih agresif, tinggal gue pakai aja gitu untuk si mode guard-nya. Jadi untuk helm KT Ballistic ini, untuk harganya kalian tuh kayak beli desainnya itu yang terutama menurut gue. Jadi untuk harganya yang sekitar 1.375.000 rupiah untuk KT Ballistic ini, kalian itu investasi untuk si desain yang buat kalian pengen kelihatan berbeda, unik, terlihat futuristik gitu ya. Pokoknya pengen orang melek di jalanan, pengen orang lirik kalian di jalanan, yaitu yang dibelinya dengan harga tersebut. Itu kunci utamanya menurut gue dari si helm KT Ballistic ini gitu ya. Itu tinggal disesuaikan dengan tipe berkendara kalian, dengan motor kalian, dengan karakter kalian juga. Dengan helm ini, orang-orang ekstrovert, orang-orang yang pengen attract everyone gitu ya di jalan, ini cocok untuk desainnya, beneran unik untuk di era sekarang gitu ya, yang berbeda banget gitu. Dan pilihannya banyak, ada yang solid color, ada yang dragon seperti ini gitu ya untuk si livery-nya, dan ada beberapa livery lainnya juga gitu. Dan emang kalau misalnya ngelihat dari rangkaiannya, fitur-fiturnya, fitment dan lain-lain, itu emang di-develop untuk commuting gitu, atau untuk low radius lah, untuk yang simple, bukan untuk yang heavy, bukan untuk yang perjalanan berat gitu ya.
Untuk fitur-fiturnya di sini emang ini dibuatnya untuk urban commuting, untuk perkotaan gitu, untuk necis lah, untuk di perkotaan kayaknya cocok banget gitu. Untuk development, ngeliatnya di development seperti itu untuk si helm KT Ballistic ini. Jadi itu review dari gue untuk helm KT Ballistic ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi mempertimbangkan untuk beli helm ini, atau untuk yang lagi mempertimbangkan pengen helm yang berbeda di era sekarang yang semuanya serba sport itu helm-helmnya. Mungkin helm ini bisa jadi pilihan gitu untuk investasi di harga Rp1.375.000, sekitar segituan lah, 1,3 sampai 1,4 untuk harga KT Ballistic ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.